We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know ain't that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it, ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came for me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We moved on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Moderating Earning Management, Quality of Internal Auditors, Business Strategy, dan Sustainable Reporting on Economic Performance. Untuk itu ya langsung saja kita bahas. Yang pertama saya akan membahas mengenai motivasi atau isu, research gap, dan juga fenomena. Nah, motivasi di sini, kinerja ekonomi dilihat dari perspektif pasar modal melalui return saham tahunan atau tingkat pengembalian saham atas investasi yang dilakukan oleh investor. Kinerja ekonomi dapat dinilai lebih baik jika tingkat pengembalian saham yang baik yang dapat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan. Terkait hal ini dapat memberikan sinyal kepada calon investor untuk menginvestasikan sahamnya sehingga dapat memberikan kemudahan bagi investor. Kemudian yang selanjutnya yaitu research gap. Sebagai internal perusahaan, maka beberapa kegiatan dalam proses audit yang dilakukan mungkin lebih berpihak pada manfaat yang diperoleh perusahaan, yang memungkinkan untuk menutupi setiap kegiatan perusahaan yang tidak menguntungkan. Strategi bisnis perusahaan mempengaruhi semua kegiatan perusahaan karena semua kegiatan proses bisnis, kegiatan operasional, dan transaksi dilakukan dan semua keputusan bisnis dibuat oleh manajer harus sejalan dengan strategi bisnis. Strategi bisnis menurut Mills dan Snow 1978 diketahui bahwa strategi bisnis, defenders, dan prospectors memiliki arah yang sangat berbeda dalam meningkatkan kinerja ekonomi suatu perusahaan. Tingkat pengungkapan dapat memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan. Semakin tinggi tingkat pengungkapan laporan berkelanjutan, semakin besar tingkat transparansi, perusahaan akan menunjukkan peningkatan tata kelola perusahaan. Pardede 2014. Yang selanjutnya yaitu fenomena. Kualitas auditor internal yang baik akan menggambarkan kinerja ekonomi dalam perusahaan akan baik. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen, tidak lepas dari kontribusi auditor internal. Laporan keuangan merupakan salah satu sarana informasi untuk menilai sehat tidaknya suatu perusahaan. Laporan keuangan yang telah diaudit ini akan memberikan tambahan kepercayaan kepada investor dan calon investor bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan standar yang berlaku umum. Kualitas laba yang ada pada perusahaan berpotensi juga menjadi merupakan fungsi dari strategi bisnis. Widyasari et al. 2017. Perusahaan seharusnya tidak hanya melaporkan kondisi perusahaan dari segi keuntungan, tetapi juga dari aspek sosial dan lingkungan. Kritik untuk poin tersebut, yaitu tidak ada kritik dalam poin ini karena penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu, research gap, dan juga fenomena dengan sangat baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu artikel-artikel utama dalam penelitian tersebut. Nah, yang pertama itu kinerja ekonomi. Dapat dinilai lebih baik jika tingkat pengembalian saham yang baik yang dapat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan. Terkait hal ini dapat memberikan sinyal kepada calon investor untuk menginvestasikan sahamnya sehingga dapat memberikan kemudahan bagi investor perusahaan dalam memperoleh tambahan modal untuk kegiatan operasional. Wulandari 2013. Yang selanjutnya yaitu audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan serta kepatuhan terhadap kebijakan dan kepatuhan manajemen pajak yang telah ditetapkan. Peraturan pemerintah dan ketentuan ikatan profesi yang berlaku, auditor internal melakukan kajian, evaluasi, dan memberikan rekomendasi secara independen dan objektif terhadap kegiatan perusahaan atau organisasi agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Agus 2014. Yang ketiga, penelitian tentang strategi bisnis secara umum mengenai pengaruh strategi bisnis terhadap penghindaran pajak, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Arif Tiara et al. Pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan dua jenis strategi bisnis, yaitu prospektor dan defender tripologi, Mills and Snow 1978.
Kemudian yang selanjutnya yaitu apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dalam penelitian tersebut? Nah, adanya pengaruh antara kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan sustainable reporting terhadap kinerja ekonomi yang dimoderasi oleh manajemen laba pada indeks Kompas 100 perusahaan selama periode 2013 sampai 2016. Meskipun banyak studi tentang pengaruh antara kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan sustainable reporting terhadap kinerja ekonomi yang dimoderasi oleh manajemen laba, tidak ada penelitian yang menemukan bahwa kualitas auditor internal berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Tetapi, setelah dimoderasi oleh manajemen laba, kualitas auditor internal tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Strategi bisnis berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, tetapi setelah sustainable reporting tidak berpengaruh terhadap economic performance, tetapi setelah dimoderasi oleh earning management sustainable reporting tidak berpengaruh terhadap economic performance and return. Sebagai contoh, variabel berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, kritik pada bagian ini tidak ada kritik untuk poin ini karena penulis sudah cukup menjelaskan novelty penelitiannya secara jelas pada bagian abstraksi. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa perumusan masalah dari penelitian ini? H1. Apakah kualitas auditor internal mempengaruhi kinerja ekonomi? H2. Apakah strategi bisnis mempengaruhi kinerja ekonomi? H3. Apakah pelaporan keberkelanjutan mempengaruhi kinerja ekonomi? Kemudian manajemen laba mempengaruhi kinerja ekonomi? Apakah manajemen laba mempengaruhi hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi? Apakah manajemen laba mempengaruhi hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi? Apakah manajemen laba mempengaruhi hubungan sustainable report terhadap kinerja ekonomi? Kritik pada bagian ini yaitu peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Rumusan masalah yang sudah saya bacakan tadi merupakan hasil penelaah dari review merujuk pada hipotesis dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian ini. Untuk mengetahui pengaruh kualitas auditor internal, strategi bisnis dan sustainable reporting terhadap kinerja ekonomi yang dimoderasi oleh manajemen laba secara parsial pada indeks Kompas 100 perusahaan selama periode 2013 sampai 2016. Kritik pada bagian ini yaitu peneliti hanya menjelaskan tujuan penelitian pada bagian abstrak. Selain itu, bahasa yang disajikan kurang sistematis dari segi redaksional. Kemudian yang selanjutnya itu terkait dengan kontribusinya. Dari studi penelitian yang dilakukan, peneliti adalah tentang strategi bisnis secara umum mengenai pengaruh strategi bisnis terhadap penghindaran dengan menggunakan dua jenis strategi bisnis, yaitu prospektor dan defender tipologi yang memiliki arah yang sangat berbeda dalam meningkatkan kinerja ekonomi suatu perusahaan. Strategi defender misalnya, jika sebuah perusahaan lebih memilih untuk menjalankan strategi bisnis defender dengan mengeluarkan produk yang mengikuti pangsa pasar pesaing, dapat menguntungkan dari segi stabilitas perusahaan di mata investornya. Namun, jika perusahaan memilih untuk melakukan strategi bisnis prospektor yang berinovasi dalam menciptakan produk yang tidak sama dengan pasar pesaing, hal tersebut diperbolehkan, namun memiliki risiko tinggi jika inovasi baru tersebut dikeluarkan dan tidak diterima oleh pangsa pasar. Selanjutnya, kinerja ekonomi perusahaan dapat dilihat melalui return saham tahunan dalam perusahaan. Kinerja tersebut dilihat dari perspektif pasar modal melalui return saham tahunan atau tingkat pengembalian saham atas investasi yang dilakukan oleh investor. Kinerja ekonomi dapat dinilai lebih baik jika tingkat pengembalian saham yang baik, yang dapat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan. Terkait hal ini dapat memberikan sinyal kepada calon investor untuk menginvestasikan sahamnya sehingga dapat memberikan kemudahan bagi investor perusahaan dalam memperoleh tambahan modal untuk kegiatan operasionalnya. Kritik pada bagian ini, peneliti sudah menjelaskan kontribusi dari penelitian yang dilakukan dan menjelaskan secara eksplisit serta memberikan ilustrasi untuk melakukan strategi bisnis yang dibahas dalam penelitiannya, sehingga tidak ada kritik pada poin ini. Nah, yang selanjutnya yaitu apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu ada stewardship theory.
Teori ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara masalah umum yang terjadi dengan motivasi manajemen. Mengingat tidak adanya masalah motivasi internal di kalangan eksekutif, pertanyaannya adalah seberapa jauh eksekutif dapat mencapai kinerja perusahaan yang baik yang mereka cita-citakan. Dengan demikian, teori stewardship ini terjadi karena adanya perbedaan kinerja yang timbul dari situasi struktural di mana manajemen eksekutif memfasilitasi tindakan yang efektif. Donaldson dan Davis 1991. Kemudian teori akuntansi positif. Teori yang dipelopori oleh Watts and Zimmerman 1989 menjelaskan bahwa faktor ekonomi tertentu dapat dikaitkan dengan perilaku manajer atau pembuat laporan keuangan. Ada 3 hipotesis spesifik yang paling sering diuji adalah hipotesis rencana bonus, hipotesis utang dan ekuitas, dan hipotesis biaya politikal. Kritik pada bagian ini yaitu tidak ada kritik karena peneliti sudah menjelaskan grand teori dengan jelas. Yang selanjutnya yaitu jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang pertama yaitu the stewardship theory. Hubungan teori stewardship dengan kinerja keuangan yaitu terletak pada para eksekutif yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu diajak bekerja sama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya, dan selalu bersedia untuk melayani sehingga akan memaksimumkan kinerja keuangan perusahaan. Kemudian teori akuntansi positif, hubungan teori akuntansi positif dengan kinerja ekonomi terletak pada sikap manajemen yang berupaya menggunakan kapabilitas pengetahuan akuntansi, kebijakan akuntansi untuk menyongsong kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Berdasarkan 3 hipotesis dan teori akuntansi positif, kritik pada bagian ini, peneliti hanya menjelaskan satu teori yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, yaitu teori akuntansi positif, sedangkan teori stewardship digambarkan secara implisit. Kemudian yang selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping kerangka konseptual dalam penelitian tersebut. Kritiknya yaitu tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah jelas dalam menjelaskan keterkaitan seluruh variabel Y dengan variabel X, controlling variable, serta moderating variable. Nah, yang selanjutnya yaitu hipotesis. Nah, H1, kualitas auditor internal berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Kemudian H2, strategi bisnis berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H3, pelaporan keberlanjutan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H4, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi. H5, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. H6, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Kemudian H7, manajemen laba negatif berhubungan negatif terhadap hubungan sustainable report terhadap kinerja ekonomi. Kemudian kritik pada bagian ini yaitu tidak ada kritik karena peneliti sudah menjelaskan hipotesis penelitiannya dengan jelas dan mudah untuk dipahami. Nah, kemudian yaitu mengenai metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Nah, jadi yang pertama terkait dengan rancangan penelitian yaitu analisis regresi data panel. Kritik pada bagian ini, peneliti sudah menampilkan rancangan penelitian secara jelas sehingga penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dalam rancangan penelitiannya. Yang selanjutnya yaitu ada definisi operasional variabel dan pengukurannya. Nah, jadi di variabel dependen bisa dilihat sudah ada rumusnya. Kemudian di variabel independen yaitu quality of internal auditors, kompetensi, independensi, profesionalisme, dan motivasi. Kemudian bisa dilihat di bisnis strateginya pun sudah ada rumus-rumus yang sudah tertera. Kemudian kritik pada bagian ini yaitu peneliti sudah jelas dalam menampilkan definisi operasional variabel dan pengukuran yang digunakan. Kemudian yang selanjutnya yaitu teknik penarikan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Nah, sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan indeks Kompas 100 yang terdapat di Bursa Efek Indonesia atau BI
periode penelitian ini mencakup data tahun 2013 hingga 2016. Yang selanjutnya yaitu ada unit analisis. Perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dipilih 9 perusahaan sebagai sampel. Periode penelitian mencakup data tahun 2013 hingga 2016. Kritik pada bagian ini tidak ada karena peneliti sudah jelas dalam menampilkan unit analisis secara implisit. Kemudian jenis datanya nih, dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan lokasi masing-masing perusahaan yang dijadikan sampel. Kritik pada bagian ini tidak ada karena peneliti sudah jelas dalam menampilkan jenis datanya. Kemudian ada uji kelayakan model. Nah, dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Kritik pada bagian ini yaitu tidak ada karena peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan uji kelayakan model dari analisis statistik deskriptif, estimasi regresi data panel, kemudian pemilihan model regresi, uji kelayakan model, dan juga uji koefisien determinasi, uji hipotesis, dan analisis model regresi data panel. Kemudian ada metode analisa data. Nah, untuk bagian ini sudah tertera seperti yang ada di samping. Peneliti sudah menampilkan analisis data yang bisa dilihat dalam bentuk tabel dengan penjelasan yang spesifik dan jelas. Kemudian yang selanjutnya yaitu persamaan regresi yang digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian. Nah, seperti yang tertera pada gambar di samping, seperti itu persamaan regresinya. Nah, untuk kritiknya yaitu tidak ada karena peneliti sudah menampilkan secara jelas persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian tersebut. Oke, yang selanjutnya yaitu pembahasan hasil penelitian, statistik deskriptif hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis yang terbukti dan tidak terbukti. Nah, penjelasan seperti ini. Yang pertama, statistik deskriptif, yaitu peneliti tidak menampilkan data penelitian sehingga tidak bisa digambarkan statistik deskriptif dalam penelitian ini. Itu kritiknya. Kemudian di hasil uji kelayakan model, di hasil uji ini menunjukkan nilai F statistik sebesar 8,355806, sedangkan F tabel dengan taraf 5%, DFLK-1 sama dengan 4, dan DF2NK sama dengan 31 diperoleh F tabel sebesar 2,68. Dengan demikian, F statistik tersebut lebih besar daripada F tabel. Dan nilai prop F statistik adalah 0,000012. Hal tersebut dapat diartikan bahwa secara bersama-sama variabel independen dalam penelitian ini, yaitu kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan sustainable reporting, berpengaruh terhadap kinerja ekonomi dengan manajemen laba sebagai variabel pemoderasi sehingga model ini dapat dikatakan layak untuk dilanjutkan. Kemudian ada uji hipotesisnya atau uji T, yaitu berdasarkan hasil uji ini menunjukkan bahwa variabel IAQ memiliki pengaruh terhadap kinerja ekonomi, sedangkan pada variabel BS tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja ekonomi, dan variabel SR tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja ekonomi. Oke, yang selanjutnya yaitu simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian tersebut. Yang pertama ada simpulan. Nah, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat simpulannya. Yang pertama, berdasarkan hasil pengujian regresi data panel menunjukkan bahwa variabel kualitas auditor internal berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel strategi bisnis berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, yaitu hasil pengujian regression data panel menunjukkan bahwa variabel sustainable reporting tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang keempat, hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel manajemen laba berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kelima, hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel manajemen laba memoderasi hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi dan tidak berpengaruh terhadap perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang keenam, hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel manajemen laba yang memoderasi strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi berpengaruh negatif terhadap perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Kemudian kritik pada bagian ini yaitu tidak ada kritik karena peneliti sudah menyajikan kesimpulan secara redaksional yang bertujuan menjawab rumusan masalah penelitian. Yang selanjutnya itu ada keterbatasan. Keterbatasannya adalah 1. Sampel penelitian ini hanya meneliti perusahaan yang berada pada indeks Kompas 100, sehingga penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan. Yang kedua, sampel penelitian ini perusahaan yang mempublikasi sustainable report atau laporan keberlanjutan, sehingga sangat sedikit perusahaan yang mempublikasi dan mengakibatkan sampel perusahaan kecil. Kritiknya yaitu tidak ada kritik pada poin ini karena peneliti sudah cukup menjelaskan keterbatasan di dalam melakukan penelitiannya. Kemudian implikasinya tidak ada kritiknya, peneliti itu hanya menjelaskan apa kesimpulan dan keterbatasan dari penelitiannya. Seharusnya peneliti juga menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan untuk perusahaan. Demikianlah hasil review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.